الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. Saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang ini sudah berada pada tanggal 1 bulan Safar, atau tepatnya kita berada di bulan Agustus tanggal 18. Kemarin tanggal 17 kita telah merayakan hari kemerdekaan kita dari berbagai bentuk penindasan. Lalu apa makna kemerdekaan dalam pandangan dan perspektif Islam? Kalau kita ingin mengetahui bagaimana pandangan Islam terkait dengan kemerdekaan yang sebenarnya, kemerdekaan yang hakiki, kita bisa merujuk kepada sejarah Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu ketika setelah selesai melaksanakan perang Badar, dan kita tahu perang Badar ini dalam sejarah Islam adalah perang yang begitu berat. Kenapa perang Badar disebut perang yang begitu berat? Yang pertama, jumlah pasukan orang Islam itu cuma 313. Sementara yang dihadapi adalah orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 orang. Jadi kalau kita lihat ternyata perbedaannya hampir 3 kali lipat perbedaan. Menurut logika, tentu jumlah pasukan yang besar akan mengalahkan yang kecil. Itu menurut logika. Tetapi dalam realitasnya umat Islam itu memenangkan perang Badar karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Yang kala itu umat Islam yang melakukan peperangan itu sedang berpuasa. Kita bisa bayangkan, melaksanakan peperangan melawan musuh satu persatu dengan jumlah yang tidak berimbang, itu dilaksanakan di bulan puasa, di mana umat Islam sedang dalam keadaan lapar dan haus. Nah, itu adalah sesuatu yang berat. Yang ketiga, terjadi dalam cuaca yang sangat ekstrim, sangat panas. Biasanya kalau bulan Ramadan di Timur Tengah, terutama di Saudi Arabia, itu cuacanya sangat ekstrim, sangat panas. Maka disebut dengan Ramadan, yang berarti sesuatu yang sangat panas. Kata Ramadan itu kalau seandainya kita letakkan daging di atas padang pasir yang panas itu, maka akan matang. Itu namanya Ramadan. Panasnya luar biasa. Nabi mengatakan, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kata Nabi, setelah selesai melaksanakan peperangan Badar dan memenangkan peperangan Badar, Nabi mengatakan, kita telah kembali dari perang kecil menuju perang yang sangat besar. Para sahabat kaget. Ya Rasul, apakah ada peperangan yang lebih besar dari perang Badar ini? Nabi mengatakan, peperangan yang besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu kita.
Kalau Nabi mengatakan peperangan yang terbesar adalah melawan hawa nafsu, maka kemenangan yang terbesar adalah kita mampu mengalahkan hawa nafsu kita. Dan itulah kemerdekaan yang sebenarnya. Jadi kemerdekaan yang sebenarnya adalah kita merdeka, tidak dikontrol, tidak dikuasai, tidak dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hawa nafsu menjadi sesuatu yang perlu kita hindarkan, perlu kita jauhi? Yang pertama, karena hawa nafsu itu seperti perkataan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di dalam surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf selamat dari godaan dan tipuan para perempuan-perempuan yang menginginkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf mengatakan, inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya, kata Nabi Yusuf, yang perkataan Nabi Yusuf direkam oleh Allah dalam Al-Quran dalam surat Yusuf. Sesungguhnya hawa nafsu la ammaratum bisu, itu selalu mengajak dan memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi kalau kita berbohong, kita menipu, kita berbuat zalim, itu tidak lain dan tidak bukan karena didorong oleh hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Maka tidak heran kalau hawa nafsu ini itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang selalu minta dituruti keinginannya, itu hawa nafsu. Maka pada saat ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hawa nafsu, Allah kemudian berkata kepada hawa nafsu, wahai nafsu, menghadaplah engkau kepadaku. Hawa nafsu diam aja, tidak bergerak, tidak bergeming, tidak pula menyambut apa yang menjadi perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dia diam aja. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hawa nafsu, wahai nafsu, man anta wa man ana? Siapa engkau? Siapa saya? Karena hawa nafsu ini adalah makhluk yang memang selalu ingin dituruti kemauannya. Dia mengatakan anta, ana. Kamu ya kamu, saya ya saya. Enggak ada hubungan antara kamu dan saya. Anda bisa bayangkan bagaimana pembangkangnya nafsu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan nafsu itu. Akhirnya Allah marah, lalu Allah kemudian siksa. Hawa nafsu itu dibakar di dalam neraka selama puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun. Setelah selesai disiksa, hawa nafsu ini kemudian dihadirkan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ditanya lagi, wahai nafsu, man anta wa man ana? Siapa kamu, siapa saya? Apa kata hawa nafsu? Anta, ana. Kamu ya kamu, saya ya saya. Enggak ada hubungan antara kamu dan saya. Anda bisa bayangkan. Yang berkata yang menciptakan, yang membangkang yang diciptakan, bahkan sudah disiksa, dibakar di dalam api neraka selama ratusan bahkan ribuan tahun, tapi ketika ditanya jawabannya tetap sama. Pembangkangnya luar biasa. Itu hawa nafsu. Akhirnya hawa nafsu itu lalu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan jenis siksa yang kedua, diberikan rasa lapar. Selama ratusan bahkan ribuan tahun, setelah disiksa dengan rasa lapar, lalu kemudian dihadirkan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditanya dengan pertanyaan yang sama. Man anta wa man ana? Siapa kamu, siapa saya? Setelah disiksa dengan rasa lapar yang begitu lama, jawaban nafsu berubah. Anta Rabbi wa ana abdu. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba. Kalau kita lihat riwayat ini bisa kita simpulkan, yang namanya hawa nafsu itu memang makhluk yang diciptakan oleh Allah yang mempunyai sifat pembangkang. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu kita.
Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 14 abad yang lalu sudah mengingatkan kita. Apa kata Nabi? A'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Musuhmu, kata Nabi, yang paling sengit, yang paling kuat, yang paling dahsyat. Apa? Nafsuka allati baina jambaik. Hawa nafsu yang ada di antara dan di dalam hati. Jadi ini yang ngomong Nabi, bukan saya. Jadi musuh selain setan yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, aduwwum mubin, musuh kedua kita yang harus kita hindari, yang harus kita lawan adalah hawa nafsu yang ada di dalam hati kita. Saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita mengendalikan hawa nafsu ini? Dan bagaimana caranya supaya kita terbebaskan dari hawa nafsu ini? Para ulama sufi sudah memberikan beberapa arahan kepada kita. Karena hawa nafsu tempat bersemayamnya adalah di dalam hati, maka yang perlu dibimbing, yang perlu diberikan tarbiyah atau pendidikan, itu adalah hati yang ada di dalam diri kita. Yang disebut dengan tarbiyah qalbiyah atau tarbiyatul qalbi. Pendidikan hati, dan itu adalah pendidikan yang sebenarnya. Kita di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi sudah diberikan pendidikan akal, tarbiyah akliyah. Kita juga diberikan pendidikan jasmani yang terkait dengan kesehatan badan, tarbiyah jasmaniyah. Tapi kita seringkali lupa bahwa ada yang lebih besar dari itu adalah hati. Maka yang perlu kita berikan tarbiyah kepadanya adalah tarbiyah qalbiyah. Para ulama sufi sudah memberikan beberapa arahan ketika ingin mendidik, membina hati kita supaya hawa nafsu tidak bersemayam begitu kuat di dalam hati dan diri kita. Maka ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan dan harus kita tempuh. Apa langkah tersebut atau tahapan tersebut? Yang pertama, para ulama sufi itu menyebut dengan istilah at-takhalli. At-takhalli diambil dari bahasa Arab yang artinya mengosongkan hati kita. Mengosongkan hati dari apa? Mengosongkan hati dari amradul qulub, dari penyakit-penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Banyak. Saya berikan contoh, misalnya penyakit hasad, iri hati, dengki. Lalu penyakit sombong, penyakit rakus, tamak. Yang kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid dianggap usulul khataya. Ini adalah pokok-pokok yang banyak memberikan kemaksiatan dan kesalahan di dunia ini. Kata Ibnul Qayyim itu ada 3. Yang pertama adalah sifat hasad, sombong dan dengki. Tapi kalau kita perluas lagi, penyakit hati itu banyak. Suka berdusta, suka mendengarkan pembicaraan-pembicaraan buruk, suka memfitnah dan lain sebagainya. Itu namanya amradul qulub. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, hati kita terhindar dari semayamnya hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kosongkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Kalau hati sudah kosong, kata ulama sufi, maka kita akan masuk pada tahapan yang kedua yang disebut dengan at-tahalli. Kalau yang pertama ada titiknya di atas, yang kedua dihilangkan titiknya, yaitu at-tahalli. Dalam bahasa Arab kata at-tahalli itu artinya menghiasi diri kita. Menghiasi dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Mata kita gunakan untuk melihat yang baik-baik. Telinga kita gunakan untuk mendengar yang baik-baik, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan tausiah-tausiah keagamaan, dan kalimat-kalimat baik lainnya. Mulut kita gunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat baik, tidak berdusta, tidak mengumbarkan fitnah, tidak menyebarkan berita-berita bohong atau hoax. Pikiran kita gunakan untuk memikirkan yang baik-baik, memikirkan bagaimana masyarakat itu mendapatkan kemaslahatan,
mendapatkan kebahagiaan, dan mendapatkan pembelajaran tentang ilmu-ilmu keislaman. Kaki kita gunakan untuk melangkah kepada tempat-tempat yang baik. Majlis-majlis taklim, masjid-masjid dan musola, dan tempat-tempat di mana kebaikan itu dilakukan. Tangan kita setting untuk melakukan yang baik-baik, bukan untuk menindas atau mendalimi orang lain. Kalau semua yang ada di dalam diri kita kebaikan, maka kata para ulama sufi, kita akan masuk pada tahapan yang ketiga yang disebut dengan at-tajalli. Ada titik di bawahnya. Yang pertama at-takhalli, yang kedua at-tahalli, dan yang ketiga adalah at-tajalli. Apa itu tajalli? Antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dekat. Dan kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan wali min awliyaillah. Dan orang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah, maka apapun kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pernah mengatakan dalam hadis qudsi, ketika seorang telah dekat kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah setelah dia melakukan amalan-amalan wajib, maka kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar. Wa kuntu basarahu alladhi yabsuru bihi, dan aku akan menjadi mata yang digunakan untuk melihat. Wa kuntu yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangan yang digunakan untuk memukul. Wa kuntu rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Artinya apa? Semuanya akan menjadi dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Matanya mata Allah, telinganya adalah telinganya Allah, tangan dan kakinya adalah tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia dekat kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan semua yang menjadi permohonannya, apakah diminta atau tidak diminta. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menceritakan satu contoh tentang wali min awliyaillah yang mungkin kita sering dengar, yang bernama Siti Maryam alaihas salatu wassalam. Siti Maryam ini kita kenal adalah ibunda dari Nabi Isa alaihis salatu wassalam. Beliau adalah seorang yang sangat suci. Beliau tidak pernah melakukan kemaksiatan. Hari-harinya diisi dengan kebaikan. Mulutnya bertasbih, berzikir, mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah di mihrab. Sampai-sampai kemudian Allah mengabulkan apa yang menjadi permintaannya. Kebutuhannya dipenuhi. Satu ketika Nabi Zakaria memasuki mihrab Siti Maryam. Tiba-tiba ditemukan di dalam mihrab Siti Maryam itu ada buah-buahan musim panas. Yang kala itu adalah musim dingin. Pada kali yang lain, kesempatan yang lain, Nabi Zakaria memasuki mihrab Siti Maryam, didapati ada buah-buahan musim dingin, yang kala itu adalah musim panas. Biasanya menurut logika tidak mungkin itu terjadi. Buah-buahan musim panas akan muncul di musim panas. Buah-buahan musim dingin akan muncul di musim dingin. Ini kebalikannya. Buah-buahan musim panas muncul di musim dingin, dan buah-buahan musim dingin ada di musim panas. Itu hanya diberikan kepada Siti Maryam. Nabi Zakaria kaget. Lalu dia berkata, "Anna laki hadha ya Maryam, ini kau dapat dari mana wahai Maryam?" Dan itu direkam dalam Al-Quran. Apa kata Siti Maryam? Hadha min indillah. Ini semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita bersihkan hati kita. Kita hindari hawa nafsu yang bersemayam dalam diri dan hati kita. Yang pertama dengan mengosongkan hati dari penyakit-penyakit hati. Lalu kemudian kita isi hati kita dengan kebaikan-kebaikan. Anggota badan kita hiasi dengan kebaikan-kebaikan. Maka kita akan masuk pada tahapan yang ketiga, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dekat dengan Allah, maka itu adalah kebahagiaan yang sejati. Apapun yang kita inginkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.